Taruh ora gelem. Karena dalam Islam syirik itu sebuah kejijikan. Dalam Yahudi juga begitu. Kita hanya menyembah kepada sosok yang bisa mencipta. Itu parameternya. Kalau nggak bisa, entah apa. Ya. Nah, ini sekilas saja karena sudah aku bahas itu 11 bulan yang lalu. Gak itu tolong sini deh. Nanti kamu lihat di channelnya aja ya. Subandite Sukoco. 11 bulan yang lalu sudah aku bahas itu. Nih. Nih tunjukkan. Ya. Ke situ ya. Ke sini ya, sudah aku bahas. Jadi nggak usah lagi ngunggah-ngunggah nyampah di channelku komen-komen seperti itu ya. Kamu kafir satu ini gebleknya minta ampun ya. Makanya ikuti kajian Gus Bekti itu runut sistematis. Itu sudah kita bahas 11 bulan lalu. Lu bolak-balik ngunggah ayat itu aja seperti geblek gue ya. Jadi sampah gitu loh. Tanya, bebas di channel gue bebas. Lu tanya sama teman-teman Islam lu, ini sudah dibahas belum? Gue mau lihat, bahas. Mana linknya? Nanti kan dicari no sama santri-santri Isra itu. Mereka juga murah hati kok, kalau ditanyain mesti dijawab. Minta bantuan dibantu ya. Jangan lu nyampah ayat-ayat Al-Qur'an yang lu kira bisa mendukung lu untuk mengajak umat Islam menjadikan Yesus itu Allah atau melakukan apoteosis, lu unggah-unggah aja, itu jadi sampah. Itu sudah kita bahas 11 bulan lalu ya. Oke. Di tadi ya. Ini agak intermezzo aja. Aku ini. Kita ke sini dulu ya. Kembali ke topik. Tolong bantu tap-tapnya ya, bantu tap-tapnya ya, supaya nggak rungkat. Memang sudah banyak sih, sudah 6.400 ya. Tapi kalau dia terus diem stagnan, nanti sama TikTok di cut nanti. Alhamdulillah TikTok baik hati sama gue. Sepertinya TikTok sudah mengenal karakter gue. Dulu gue ngomong keras dikit di-cut, keras dikit di-cut. Padahal gue bukan keras, gue tegas. Gue nggak ada basa-basi. Lu mau belajar kesini mau nggak, pergi cari channel lain. Gue nggak ada urusan sama lu. Otak lu mau cerdas, kesini. Beragama itu harus dalam pengetahuan. Yang kita diskusikan itu pengetahuan. Iman itu nggak usah dibawa. Nggak bisa didiskusikan iman itu. Gak sampai mampus iman itu, ya sudah, kalau kamu iman ya sudah, iman itu kamu pakai. Nggak bisa didiskusikan. Nah, yang kita diskusikan ini pengetahuan. Karena agama maka basicnya ke kitab suci gitu. Apa saja begitu. Kalau Islam ya ke Al-Quran, kalau Kristen ya ke perjanjian baru Injil, kalau Yahudi ya perjanjian lama Torah. Begitu. Bismillah. Oke. Gue pelan-pelan ya. Kita tadi sudah sepakat ya. Kita tadi sudah sepakat ya, bahwa siapapun dia yang mempunyai kapasitas mencipta maka dia Allah. Nah, ini dalam Al-Quran Yesus mencipta, kanjeng Nabi bisa mencipta, kenapa tidak dialahkan sama orang Islam? Oh, ini gue jelasin supaya lu nggak geblek. Ya, gue jelasin. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Nanti konfirmasinya itu ada di kitab Yohanes juga. Ya. Oke. Tuh Bapak nulis di sini. Gue kasih tahu lu semua ya, gue itu nggak, makhraj gue kalau baca Lisanul Arabian itu, parkir sini dong, bantu Bapak.
Makhraj gue itu kagak bagus ya. Tulisan gue tentang Arabian juga kagak bagus, makanya karena kagak bagus gue nggak pernah nulis. Gue tulis pakai Latin aja. Dan di sini bukan tempat belajar bagus-bagusan nulis atau bagus-bagusan makhraj, enggak. Kalau kamu perlu itu kamu cari tempat lain. Di sini nggak ada. Di sini adalah bagaimana otak itu diberdayakan. Karena kita harus beragama berdasarkan pijakannya, presupposisinya pengetahuan sebagai fundamennya. Ya. Nah, ini aku nggak bisa nulis Arabiunnya, ya. Jadi gini, kholak ya, kholako. Kholako. Tuh ya. Bentar. Kholako. Ya. Ini artinya mencipta, ya. Kholako, ya. Dia telah mencipta, kholako. Jadi ini fiilnya apa ya? Telah. Dia fiilnya fiil madi, bukan mudhari, ya. Kalau di Quran surat berapa itu? Itu tidak pakai kholako dia. Berarti Adamnya sudah ada. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Bukan aku yang menciptakan, enggak begitu. Makanya perdebatannya seru, Adam itu manusia pertama atau enggak. Adamnya sudah ada, goblok. Tapi belum jadi khalifah, maka dia dijadikan khalifah sama Gusti Allah Agung. Ja'alna, pakai ja'alna, bukan pakai kholako. Nah, nanti perdebatan seru lagi, tergantung bagaimana kemampuan literasi bahasa kita. Apa bedanya mencipta dan menjadikan? Nah, ini agak ribet memang jelaskannya. Bisa habis kopi bergelas-gelas. Ya. Jadi di surat berapa sih itu ya? Surat 2. Al-Qur'anku di sana sih. Surat 2 Al-Baqarah di 30. Ambilin Al-Qur'an. Ambil Al-Qur'an. Surat 3. Itu yang di sana Al-Qur'an, Bapak. Ya. Itu pakai jalna, nggak pakai kholako. Kalau kholako itu mencipta. Bapak nulis gini nampak di situ. Ya, buka Al-Quranmu. Yang di rumah buka Al-Qurannya. Ngaji aja doe wae. Buka. Jadi kalau aku salah kutip nanti bisa kamu koreksi. 2:30 ya. 2:30 ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dia pakai ja'alna ya. Ya. 2:30 ya. Ja'alna. Tidak kholako. Ini menciptakan. Ya. Kenapa? Adamnya sudah ada, bukan Adam nggak ada. Itu bukan proses penciptaan Adam yang dijelaskan. Adamnya sudah ada tapi belum jadi khalifah. Kalau ada khalifah maka ada khilafah. Kalau ada mustaqim ada istiqomah, gitu loh. Orang menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lurus mbahmu ya Allah. Mustaqim itu orang-orang yang istiqomah. Jadi terjemahannya setelah lu ngaji di sini, paham lu berubah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Gitu memahaminya. Siapa yang istiqomah itu? Lihat tafsir. Peringkat pertama para nabi. Baru nanti sahabat, ulama, kiai-kiai, orang-orang soleh. Begitu. Kita menapak tilasi ketaatan mereka kepada Allah. Gitu loh. Oh, jalan yang lurus. Tapi kalau kalian masih bertahan terhadap terjemahan Depak, ya monggo, aku juga hormati, silahkan saja. Nah, santri-santri Isra nggak boleh. Kalian harus berpikir panjang, karena yang namanya mustaqim itu istiqomah. Kalau syirik itu musyrik. Kalau khalifah nanti mesti ada khilafah. Gitu kok, ada profesor, memangnya Islam mengajarkan khilafah? Lah kamu ngaji apa enggak? Kalau sedangkan Allah sudah bilang,
Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Berarti kalau ada khalifah ada khilafah gitu loh. Ya, cuman kan kita sudah di brainwash atau dicemanain gitu ya. Kalau bicara khilafah terus seolah-olah mau memberontak, itu yang geblek gitu loh. Jadi dikerjain kok mau gitu. Ya. Oke. Tolong bantu tap-tapnya ya, bantu tap-tapnya ya. Untuk teman-teman TikTok gue ngajinya bla-blaan tolong ya, dimaklumi kalau, tapi kalau terserah lu lah, kalau lu bisa menikmati kajian gue ya di sini, kalau enggak ya tinggalkan tempat lain juga nggak ada masalah ya. Gue orangnya bla-blaan sih ya. Kalau yang di YouTube sih sudah familiar gitu. Dan jangan bilang gue ini menghina, mencerca, menghujat. Enggak boleh. Agama itu hadir untuk dihormati, bukan untuk dihina, dicerca, dihujat, enggak. Ya, jadi kebelak-belakan gue itu belak-belakan dalam bingkai akademis. Ya. Bukan menghina, menghujat, enggak boleh gitu ya. Kalau nggak setuju seperti gue nggak setuju terjemahan Depak, tapi gue hormati yang masih pegang terjemahan Depak. Ya. Tapi kan enggak semua. Jadi kalau lihat kamu pada tingkatan yang mana. Kalau pemula, kamu belajar Al-Quran, baca dan terjemahan, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kamu sudah mau expand, itu nggak memuaskan terjemahan Depak itu. Kamu harus cari lagi, explore lagi terjemahan yang itu pas. Gitu loh. Jadi aku sebetulnya nggak antipati, nggak juga. Gitu lah. Aku bersama teman-teman santri Islam Rasional kan melakukan expand. Gitu dia, tapi tetap memberi hormat gitu ya. Oke, kholako ya. Nanti ada lagi tahluku ya, gue nggak bisa Arabinya ya. Ini yang namanya tasrif itu begini, bukan tahrib. Kalau tahrib itu perubahan, ini tasrif pemecahan kata. Tahluku ya. Ada nanti ahluku. Pakai apa ini? Pakai Q. Ahluku. Ini yang jago-jago sorop nahu nanti bisa bantu lah. Ya. Ahluku. Nah, ini jadernya dari sini. Ya. Ini dia telah mencipta. Ya, kalau tahluku ya, kamu menciptakan. Gitu loh. Kamu menciptakan. Kalau ahluku ya, ahluku aku menciptakan. Tergantung konteksnya ya. Aku menciptakan ya. Kalau ahluku itu nanti ketemu ahluku di surat 349. Ini di surat 349. Ini nanti di surat 5 110. Kalau kita tarik korelasinya, jadi begini dia. Ya. Ini tasrifnya ini. Yang pakai diksi ahluku itu di surat ini. Yang pakai tahluku ini di surat ini. Kalau kita tarik ya ini. Makanya mencipta ini semua hubungannya mencipta. Tinggal nanti konteksnya apa, maka dia melakukan apa ya? Tahrib ya. Tasrif ya, bukan tahrib, tasrif. Dia tinggal bagaimana. Kalau tahluku kamu mencipta, ahluku aku mencipta. Ini konfirmasi ayatnya. Dan itu ya, domirnya itu jatuh ke sosok yang saudara Kristen kita sebut Yesus. Kalau kita sebut Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Ya. Tolong bantu tap-tapnya ya. Tolong bantu tap-tapnya.
Tolong bantu tap-tapnya supaya nggak rungkat. Ya, takhluku akhluku. Bentar, gue minum dulu. Ya. Oke. Sekarang ya kita mulai bongkar. Ya. Dari kitab Yohanes dulu kita lihat ya. Kita ke Yohanes dulu ya. Ke kitab Yohanes. Supaya kalian tahu semua. Ya, Yesus itu pencipta atau bukan? Ya. Yesus itu pencipta atau bukan? Ya. Kita mulai dari ya, ini gue pakai dulu. Yohanes 5:30. Nampak sini tuh? Aduh, habis spidolnya kali. Spidolnya habis. Nah, ini mending. Yohanes 5:30. Apa katanya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang ngomong Yesus loh. Berarti Yesus bisa mencipta enggak? Itu personnya kalau di dalam lisanul Arabian domirnya aku itu Yesus. Berarti kalau kamu bilang bahwa Yesus itu menciptakan, berarti kan kamu menentang terhadap omongan Yesus. Karena Yesus sendiri menjelaskan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus lu bilang, Yesus itu pencipta. Lah, Yohanes 5:30 dia bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa kok. Lu bilang mencipta gimana sih? Nah, ini nanti katanya dengan Al-Quran ini. Ya. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Ya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Subhanallah. Itu klaim dari Yesus. Ora sakarepe dhewe. Yesus tuh nggak semau-maunya. Dia tidak independen, merdeka, bebas, enggak. Ya, dikatakan di sini, aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba kurang jelas ya apa sih? Masih mengatakan Yesus itu mencipta. Terus bagaimana kok Al-Quran mengatakan Yesus itu mencipta? Yo sabar, engko tak jelas no. Kopinya habis tuh. Mana mama? Mbah, suruh bikin kopi. Kopinya habis ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tajuknya sedikit berubah ya. Kalau ini sebetulnya masih nanti itu aku suruh tempatkan satu playlist dengan Yesus ketika Yesus diciptakan ya. Karena ini kita merujuk ke Quran. Artinya Al-Quran lebih dahsyat loh daripada Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Karena apa? Al-Quran mengatakan Yesus mencipta kok pakai kholaqo. Ya. Ini namanya satu akar kata, satu jader antara kholaqo, takhluku, akhluku. Itu satu jader. Satu akar kata gitu loh. Ngerti enggak gue? Udah dibikin kopinya. Ya. Yeah. Jelas ya. Jadi Yesus jadi gini loh ya.
kalau masih mau membantah apa yang Gus Betik jelaskan, aku persilahkan bantah, tapi tolong berpijak pada Alkitab, khususnya Injil. Enggak, Gus, Yesus itu mencipta. Ya sudah, tunjuk di mana ayatnya dia mencipta. Ya, nanti aku belajar juga ke kamu. Jangan kamu membantah Yesus itu pencipta pokoknya. Kalau main pokoknya nggak usah di sini lah. Pokoknya itu militer, satpam, nah, pokoknya perintah atasan. Nah, sudah kalau gitu nggak ada dialog. Orang sudah main pokoknya. Preman, nah itu pokoknya. Lah kita ini orang punya otak kok main pokoknya. Ya semua itu dibicarakan, didiskusikan, didialogkan gitu loh. Ya. Ya kalau kamu merasa terganggu, imanmu merasa goyah dengan kajian-kajian yang Gus Betik, ya tinggalkan saja. Gitu. Jangan terus marah-marah, justru kontraproduktif nanti. Kan aku sudah bilang kedewasaan perlu. Dewasa bukan dewasa umur, sikap. Artinya siap menerima perbedaan sesensitif apapun dengan saling hormat. Itu namanya kedewasaan. Jadi bukan usia, bukan dewasa usia di sini. Ya. Oke. Jadi jelas ya, Yohanes 5:30, Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dan dia ya tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, nanti siapa yang mengutus Yesus? Silakan buka Yohanes 17 ayat 3. Ya. Di sana jelas ya. Oke. Kita buka lagi Yohanes 8:28. Tolong kamu koreksi, jangan-jangan aku kadang-kadang salah ngomong, salah tulis ya. Yohanes 8:28. Yohanes 8:28. Ya. Maka kata Yesus, nah ini jelas ya, namanya keluar. Kalau tadi kan aku ya, akunya siapa? Maka kalau kamu baca satu perikop, akunya itu Yesus. Nah kalau ini nggak usah capek-capek, sudah ditulis jelas. Maka kata Yesus, jadi Yesus yang mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, jadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat dan tidak menurut kehendaknya sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa dan dia melakukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Bapakku, Bapaknya. Clear. Mau dibantah ayat ini? Ya karepmu nek kate bantah gitu. Atau saya nggak setuju Gus itu terjemahannya, ya boleh. Kalau nggak setuju itu urusannya bukan dengan Gus Betik tapi dengan LAI, silakan ajukan. Seperti gue tadi bilang kan, gue tetap menghormati Depak, tapi gue nggak setuju kalau Depak menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Gue nggak setuju. Tapi gue hormati dan teman-teman yang masih pakai terjemahan itu silakan. Kalau gue sih tunjukilah kami jalan-jalan orang yang istiqomah. Karena mustaqim itu orangnya, istiqomah itu kelakuannya. Seperti musyrik itu orangnya, syirik itu kelakuannya, gitu loh. Ya. Seperti khalifah itu orangnya, khilafah itu nanti sistemnya, gitu. Ya, begitu juga kamu, misalkan kamu mau menyanggah aku, gue sebenarnya nggak setuju sama terjemahan. Kalau lu nggak setuju, urusan lu nggak sama gue. Lu pergi sana ke LAI, Lembaga Alkitab di Salemba sana. Tapi lu jangan hanya ke sana doang, nggak bawa bekal. Kalau lu nggak setuju terjemahannya, hadirkan edisi Gerik atau Gerika atau Yunaninya dan kamu terjemahkan seperti apa. Gitu. Nggak apa-apa, namanya kita diskusikan, nggak harus ketemu, nggak harus setuju. Kamu nggak setuju misalkan dengan terjemahan, karena aku pakai terjemahan Depak. Terjemahan Salemba ya, LAI ya. Itu sudah. Yohanes 8:29 ini hanya untuk menekankan saja ini ya. Yang intinya ini tadi ya. Tapi nggak apa-apa, aku tambahin ini.
Yohanes berapa ini? 8:29. Lanjutannya ini ya, 8:28, 8:29. Apa dikatakannya? Dan ia yang telah mengutus aku, Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau bapaknya nggak berkenan, kalau yang mengutus Yesus nggak berkenan, dia nggak lakukan gitu loh. Gimana ya? Gue jelasin ke lu itu terlalu ribet nggak ya? Ya, gue sudah berusaha segampang mungkin sih jelasin, tapi kalau lu masih geblek juga yang gimana lagi? Nanti lu review aja kan ini kan di TikTok nanti tidak apa tuh? Paket. Tidak tersimpan ya, adanya di YouTube, nanti silakan lihat di YouTube kalau mau direview. Ya. Ya, itu ya. Oke. Jadi Yesus itu melakukan yang pekerjaan itu berkenan di hadapan Bapa. Gitu loh. Kalau Bapa nggak berkenan ya enggak. Nah, aku jelaskan ini nanti kaitannya ke sini. Tapi kita punya waktu tinggal 4 menit, belum selesai. Yohanes 9:33 ya. Ini tolong dikoreksi ya, nanti aku salah kutip, salah apa langsung dibenarkan, karena aku juga kadang-kadang terlalu bersemangat akhirnya salah tulis, salah ucap ya. Yohanes 9:33. Ini aku tulis ini sebagai bentuk tanggung jawab intelektual. Jadi kalau ada apa-apa, kita diskusinya di sini gitu loh. Jangan dibawa kemana-mana. Jangan pendapat orang. Pendapat orang ya sana kamu diskusi sama orangnya, jangan sama aku. Ya. Yohanes 9:3 ya. Yohanes 9, sorry. Nah ini salah juga. 33. Udah salah tadi kan. Yohanes 9:33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, nanti Yesus bisa berbuat apa-apa. Ya, karena apa? Nah, nanti itu uraiannya. Ya. Dan aku katakan di sini Yesus itu datang dari Allah. Datang dari Allah. Gue datang dari Mulyono. Gue Mulyono bukan. Gue datang dari Nathanael. Gue Nathanael bukan. Gue datang dari Pak Ijo lah. Gue Pak Ijo bukan. Nah ini Yesus mengatakan datang dari Allah. Yesus itu Allah bukan. Wis pikiran dewe. Masuk ngono nggak ngerti kon. Ya. Oke. Yang ini sebetulnya sudah cukup ya pijakannya. Ini nanti dia akan terjadi meeting point dengan ini nanti. Ya. Oke, tapi sebelum itu ada yang menarik bagi aku, mungkin ada Tritunggal, diam aja dulu Tritunggal ini yang oneness ya. Yohanes 16:3. Bunyinya begini, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku.
baik Bapa maupun aku. Siapa ini Yesus? Siapa ini? Alif lam lam ha. Terus apakah alif lam lam ha itu Yesus? Apakah Yesus itu juga alif lam lam ha? Itu nanti diskusi kita dengan teman-teman Oneses ya. Bisakah sosok itu menjadi bapak bagi dirinya sekaligus menjadi anak bagi diri? Itu bingung gimana gitu. Ya. Memang setiap setiap kita itu bapak, setiap kita itu anak. Kita menjadi anak bagi bapak kita. Kita menjadi anak bagi bapak kita. Kita menjadi bapak bagi anak kita. Nggak bisa saya menjadi anak bagi diri saya sendiri dan saya menjadi bapak bagi diri saya sendiri. Nggak bisa. Mesti ada pihak lain gitu. Ya. Di sini menarik. Tapi intinya aku hanya ingin mengatakan bahwa antara Bapa dan aku itu dua personal yang berbeda. Ya. Aku itu siapa? Anak. Nah, maka kalau anak itu mesti tidak sama dengan Bapa. Nggak bisa dia sekaligus menjadi bapak bagi dirinya dan dia menjadi anak juga bagi dirinya. Nggak bisa. Ya, tapi gue belum pernah sih diskusi. Ya pernah dulu di Jakarta, cuman topiknya lain ya dengan Oneses. Oke. Waktu sudah berlalu 1 jam. Nanti akan kita lanjutkan di berikutnya ya. Nanti lihat di playlistnya. Graito sudah. Nanti bikin playlistnya ya. Ini aku belum masuk ke sini ya. Ini sebagai sekapur sirihnya untuk menjelaskan ya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa ya, dan Yesus berbuat itu apa yang Bapaknya berkenan. Kalau Bapaknya nggak berkenan ya nggak berbuat dia gitu ya. Nanti ada satu lagi dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Itu di kitab apa itu ya? Lupa gue ya. Bapa ya nggak pakai K ya. Bapa, kenapa? Apa bedanya Bapa dengan Bapa? Lebih besar itu gimana? Begini ya. Lebih besar daripada aku. Ini jelas relatif. Artinya otoritas itu ada di Bapa. Nah, nanti bagaimana tentang menciptakan itu sebetulnya punya otoritas mencipta. Benarkah Yesus, benarkah Kanjeng Nabi Isa itu punya otoritas untuk mencipta? Insya Allah akan kita selesaikan di waktu yang mendatang, karena kajianku aku bikin 1 jam ya. Nanti kalau dilanjutkan kepanjangan justru akan menyita waktu kalian untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kalian kan hidupnya juga nggak ngaji terus ya. Ada kepentingan-kepentingan lain gitu. Nah, nanti yang di YouTube biar tidak juga menyita kalian untuk menontonnya sama Graito dibagi 2. Berarti ini nanti masuk seri berapa tuh? Ini jadi 2. 10 11. Nanti malam yang diunggah berapa? 9. Ini 10 11. Iya. Oke, untuk teman-teman yang live di YouTube jangan khawatir kalau videonya jelek ya. Kalau biasanya videonya jelek karena ya maklum lah ya, pakai wifi yang kelas ekonomis, Mbps-nya cuma 5 Mbps ya. Nanti bisa dilihat ulang di channel yang direkod ya, bukan yang live. Di sana insya Allah audio videonya jelas. Begitu juga teman-teman yang di TikTok ya, silahkan masuk ke channel YouTube, dan kalau mau komen, mau tanya-tanya di sana ya. Nanti aku baca kok itu ya. Karena kalau di TikTok nggak terkompilasi dia, nggak tersimpan ya. Kalau di YouTube kan tersimpan. Ya masing-masing ada kelemahan, ada kelebihan sendiri-sendiri ya. Ya enggak apa-apa. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku review sejenak. Bagaimana Yesus sama orang Islam kok tidak
diapoteosiskan, kok tidak dideifikasikan? Ini yang geblek-geblek, silakan tanya santri Isra, apa itu apoteosis, apa itu deifikasi, ya. Padahal di Al-Quran dikatakan Yesus mencipta, dan syarat dia bisa boleh punya hak untuk disembah, dia punya kemampuan mencipta. Ya, Yesus mencipta loh di surat 349 dan 5:110. Tetapi orang Islam sampai sekarang dan sampai yaumul sa'ah, mau sampai kapanpun, jangan dipahami nanti setelah yaumul sa'ah, yaumul kiamat, terus orang Islam mengatakan Yesus Allah. Ya enggak begitu. Itu retorika bahasa. Sampai kapanpun Yesus itu ya manusia. Walaupun dia punya ya catatan mencipta terkait dengan yang kapan-kapan insya Allah akan kita lanjutkan, burung, ya, yang menciptakan burung. Depak itu terjemahannya beda, dia nggak pakai mencipta, ya. Padahal tasrifnya seperti ini, ya, jadernya sama, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk saudaraku yang di TikTok dan yang di YouTube. Aku ucapkan terima kasih, ya. Akhir ini aku sampaikan pesan, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita, ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Untuk yang di YouTube, terima kasih. Untuk yang di TikTok, terima kasih yang telah memberikan sholawatnya. Kalau yang di TikTok itu apa namanya, ya, mawar atau apa gitu, gue kurang tahu sih, ya, paus atau apa gitu, ya. Untuk yang memberikan sholawatnya, ya, aku ucapkan terima kasih. Semoga Gusti Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Oke, ya, untuk semuanya terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Peti di channel TikTok dan channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.